Oke, baik. Ya, sudah 75% hadir. Oh, ya. Kelas ini saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Selamat Pak. pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. ya. Oke. Ya, minggu lalu ya ada tugas yang kedua ya, dan juga ya bisa dibilang eh, ya saya juga cukup banyak menerima pertanyaan ya yang ya eh, sejauh ini at least bisa saya jawab semua begitu ya. Ya, saya juga sudah saya download itu ya, saya download jawaban kalian ya. Jadi mungkin eh, ya karena nanti masih ada materi yang cukup banyak, ya mungkin saya tunjukkan saja ya pekerjaan kalian, mungkin sambil saya sedikit beri feedback gitu ya. Kebetulan ya sebenarnya 4 soal itu adalah 4 soal untuk UTS kedua tahun kemarin ditambah dengan yang 2B itu untuk kasus segitiga tumpul. Tapi ya kebetulan kalau kakak tingkat kalian ya tahun kemarin tuh pada nggak bisa mengerjakan. Jadi ya mungkin bukan benar-benar ide yang baik gitu ya. Untuk bertanya. Oke. It's sebentar. Oke. Loh kok saya stop video? Oh, pencet. Oke ya, mungkin saya bahas ya, mungkin saya lihat ya setidaknya tiap soal itu pasti ada ya yang memberikan jawaban yang benar gitu ya, sehingga mungkin ya saya bisa membahas sedikit lebih cepat begitu ya. Untuk yang nomor 1 ya itu luas segitiga, kita mengetahui panjang dari dua sisi, tetapi kita tidak mengetahui panjang satu sisi yang lain, dan kita juga mengetahui sebuah sudut, tetapi itu bukan sudut yang diapit oleh dua buah sisi. Ya ini sebenarnya caranya bisa ada banyak ya, pakai formula Heron itu bisa ya, itu suatu formula untuk untuk menghitung luas ya dengan diketahui panjang ketiga sisinya, yaitu dengan rumus luasnya adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dengan S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Ya, di sini memang akan memunculkan ya sebuah persamaan, bahkan ini bukan pangkat 2 lagi ya, pangkat 4 ya. Tetapi bisa difaktorkan menjadi persamaan ya masing-masing persamaan pangkat 2 gitu ya. Dan di sini ada dua kemungkinan, apakah nilai panjang A ini sama dengan 5 atau A sama dengan akar 201. Ya, di sini dua-duanya memang nanti betul ya, kalau misalkan Anda masukkan baik A-nya 5 maupun A-nya akar 201, itu nanti sama-sama luasnya adalah 10 akar 3. Itu betul. Tetapi di soal itu saya sebutkan bahwa ABC merupakan segitiga lancip. Ya memang itu sengaja saya tambahkan supaya supaya nanti ketemunya jawabannya tunggal. Itu niat saya waktu bikin soal gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita itu menentukan suatu segitiga itu lancip atau tumpul? Ya sebenarnya begini ya, kita bisa berpatokan dari teorema Pitagoras. Ya anggap saja kalau misalkan Anda punya segitiga siku-siku ya, dengan katanya panjangnya A, ini B, lalu sisi miringnya ini C. Sisi miring itu kan pasti yang paling panjang ya. Nah, seandainya sisi miring ini diperpendek, berarti kan sudutnya akan mengecil.
akan menjadi lancip. Tapi kalau sisi miringnya ini diperpanjang, dia akan menjadi segitiga tumpul. Nah, artinya kita bisa membandingkan uh, kalau misalkan A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat. Berarti kan sisi yang paling panjang ini lebih pendek daripada sisi miring segitiga siku-siku. Berarti pasti dia lancip. Tapi kalau yang C pangkat 2-nya itu lebih besar, berarti dia tumpul. Ya, di sini mungkin maksudnya C di sini mungkin berbeda ya dengan C yang di apa dengan C yang ada di soal ya. Maksudnya di sini C ini adalah sisi yang paling panjang maksudnya. Mungkin ya biasanya diganti dengan PQR atau XYZ mungkin supaya tidak tertukar dengan yang di sini. Ya pokoknya patokannya dari ini ya, dari C ini sisi yang paling panjang. Nah ternyata kalau A-nya 5 ini masih memenuhi, dia lancip. Kalau yang satunya lagi akar 201 ternyata malah terjadi suatu kontradiksi ya. Berarti dia bukan merupakan segitiga lancip, melainkan segitiga tumpul. Sehingga yang dicari adalah yang pertama, A sama dengan 5, lalu temukan bahwa cos C sama dengan setengah. Ya, cos C setengah, ya, berarti C-nya adalah 60 derajat besarnya. Oke, ini suatu cara dan memang saat saya membuat soal ini memang niatnya adalah menggunakan rumus Heron, tetapi bukan berarti tidak boleh menggunakan cara lain. Ada cara yang lain yang saya juga dapatkan. Ini malah caranya mungkin istilahnya berpikir apa adanya gitu ya. Mungkin seperti itu. Di sini diketahui luasnya, diketahui panjang dua buah sisi, kemudian ya dia memisalkan salah satu sebagai alasnya gitu ya. Misalkan sisi yang panjangnya 7. Lalu tingginya di situ berarti ya menjadi 20 akar 3 per 7. Nah, lalu kemudian ini dicari dengan menggunakan Pitagoras. Ya, tingginya ini kan pasti tinggi yang sama. Berarti 8 kuadrat dikurangi T kuadrat pasti sama dengan X kuadrat. Dan BC kuadrat kalau dikurangi T kuadrat sama dengan 7 min X kuadrat. 7 min X dikuadratkan. Ya, kemudian dengan menyamakan ini, dengan menggunakan Pitagoras ditemukan X-nya 44 per 7. Ya, X yang di sini ya. Jadi panjang AD. Lalu 7 min X menjadi 5 per 7. Lalu kemudian panjang BC dicari dengan Pitagoras ya. 7 min X ya 5 per 7 dengan 20 kali 3 per 7. Ya ini memang sekilas angkanya tampak kurang bagus, tapi ya akhirnya ketemunya juga BC sama dengan 5. Ya, tapi kemudian untuk mencari sudut C tetap harus menggunakan aturan kosinus. Ya, seingat saya tahun lalu pun ya mula-mula kakak-kakak kalian ya sebagian besar itu nggak bisa mengerjakan. Ya. Tapi yang mengerjakan dengan rumus Heron itu malah sangat sedikit. Tapi ada yang bisa ketemu ya dengan cara seperti ini. Cuma sepertinya dia misalkan yang jadi alas itu yang 8 sepertinya loh. Jadi sedikit terbalik yang di sini. 8 yang dianggap sebagai alas. Soalnya saya ingat kemarin hitungannya angkanya lebih simpel dari ini, seingat saya. Ya, tapi ini pun nggak masalah. Artinya saat saya membuat soal, saya punya harapan seperti apa sih jawaban yang saya inginkan gitu ya. Tetapi kalau ada yang menemukan dengan cara lain yang juga tidak menyalahi aturan ya itu juga benar. Malah waktu tahun lalu saat saya membaca jawaban itu siapa ya kalau nggak salah Bagus itu. Pas saya baca jawabannya dia itu, loh, ternyata ada cara seperti ini ya. Kalau malah saya yang bikin soal malah nggak kepikiran, gitu ya. Oke. Lalu untuk yang nomor 2, oke,
Oke. Oh iya, tadi untuk yang mencari besar sudut C itu ternyata tidak hanya dengan aturan kosinus ya, tapi ya kalau dengan diketahui luasnya juga bisa nih, dengan menggunakan rumus tengah AB sin C ini juga bisa. Ya, tapi ya dua-duanya sama benar ya. Cuma kalau saya langsung terbayang tahu ketiga sisi langsung pakai kosinus. Tapi kalau diketahui luasnya ya ini kita bisa langsung menemukan sinusnya. Ya. Oke. Lalu yang nomor 2 ya ini sebenarnya cukup banyak yang bertanya ini selama seminggu terakhir ini. Ya, ya tapi ya saya senang karena itu berarti kalian aktif gitu ya dalam Anda mengerjakan tugas ya Anda betul-betul mengerjakan gitu ya. Karena yang bertanya juga orang yang berbeda-beda gitu ya, dan dari kelompok yang berbeda-beda. Nah di sini sebetulnya saat Anda membuktikan itu Anda mesti melihat apa yang diketahui dan apa yang mau dibuktikan. Nah di sini buktikan bahwa ketika garis tinggi dari sebuah segitiga lancip dia akan konkuren di satu titik di dalam segitiga. Berarti yang mau dibuktikan adalah konkurensinya. Yang diketahui adalah bahwa ini 3 buah garis tinggi. Memang kalau Anda gambarkan ya nanti tiga-tiganya akan konkuren gitu ya. Pasti gitu ya. Tapi kalau Anda kemudian membuktikan dengan model pembuktian teorema Ceva yang saya buat di video itu malah terbalik gitu ya. Karena itu yang mau dibuktikan. Kalau teorema Ceva itu kan sebetulnya kalau 3 garis itu konkuren di satu titik, maka berlaku perbandingan panjang ruas garis ya dikalikan sama dengan 1. Tetapi juga berlaku konversnya, yaitu kalau perbandingannya sama dengan 1, maka dia akan konkuren gitu ya. Tapi kalau seperti itu artinya Anda tidak boleh mengandaikan bahwa dia sudah konkuren dulu. Karena itu yang mau dibuktikan. Ya, di sini kita lihat ya. Ya, ini mungkin lebih baik seperti ini dipisahkan dulu gitu ya. Karena kita sendiri juga belum tahu apakah 3 garis tinggi ini nantinya bakal berpotongan apa tidak. Tapi yang kita bisa pastikan adalah perbandingan dari ini ya, panjang ruas garisnya. Ya kita nggak tahu kalau ini ditarik garis tinggi dari A, dari B apakah akan berpotongan apa tidak. Tapi kita tahu bahwa garis tinggi akan membagi menjadi 2 bagian. Dan kita bisa menghitung panjangnya ya. Kalau AF itu ya ini kan sisi samping ya kalau dari sudut A, AC sisi miring ya. Berarti cos A sama dengan AF dibagi AC. Berarti AF sama dengan AC dikali cos A. Lalu yang arah sebaliknya cos B, BF dibagi BC. Berarti BF adalah BC dikali cos B. Ya dengan cara yang sama juga, semua menggunakan aturan kosinus, ya Anda bisa menghitung berapa panjang BD, DC, CE, EA. Nah lalu kemudian setelah Anda kalikan, Anda buat perhitungan perbandingannya, AF per FB, kali BD per CD, kali CE per AE, ternyata ya walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi akan ada pasangan-pasangan yang dapat dieliminasi ya. Jadi ini AB ada AB di sini, AC juga ada AC, BC juga ada BC. Ya semuanya dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga perbandingan ini akan sama dengan 1. Ya, kemarin juga ada yang bertanya, boleh nggak Pak kalau membuktikannya seperti yang di teorema Ceva kemarin dengan menggunakan luas segitiga. Lalu saya coba amati lagi. Ternyata dengan menggunakan perbandingan luas itu bisa dilakukan kalau sudah diketahui dia konkuren dulu. Karena kalau nggak konkuren nanti nggak akan jalan untuk rumus perbandingan luasnya. Nah, berarti kan terbalik karena itu yang mau dibuktikan, gitu ya.
Ya, jadi sama juga ya, seperti misalkan ya sebenarnya kan ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan Anda itu istilahnya itu apa ya? Kalau Anda melihat kasus kriminal gitu ya, itu yang namanya membuktikan itu kan ya harus dengan bukti yang istilahnya itu bukti yang tegas dan juga tidak bias. Artinya jangan sampai kita membuat suatu asumsi yang belum tentu benar gitu ya. Jangan sampai kita berasumsi kita membuat asumsi berdasarkan sesuatu yang mau dibuktikan gitu ya. Kalau kita mau membuktikan bahwa dia itu katakanlah melakukan pencurian gitu ya, ya kita jangan berandai-andai bahwa dia benar-benar mencuri seperti itu ya. Justru kita harus membuktikan apa buktinya bahwa dia benar-benar mencuri. Apakah dia membawa barang yang dimaksud seperti itu. Karena kalau membuktikan terbaik seperti itu nanti ujung-ujungnya mengarah kepada konspirasi kayak gitu itu kan. Nah itu sudah banyak ajaran sesatnya itu kalau itu. Oke, ya. Ya, lalu untuk yang 2B ini sedikit lebih sulit lagi ya. Karena ini segitiga tumpul dan di sini perpotongannya itu justru malah kalau kita buat segitiga yang besar ini malah menjadi di puncaknya gitu ya. Ya, ini masih bisa menggunakan teorema Ceva gitu ya. Kita masih bisa menggunakan teorema Ceva. Tetapi di sini titik perpotongannya malah jadi titik sudut C. Ya. Jadi titik perpotongan garis tinggi itu bukan titik perpotongan yang dimaksud pada teorema Ceva. Ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan itu ya. Dan di sini sebetulnya dari P ke C inilah yang kita belum tahu di awal. Kita belum tahu apakah itu memang konkuren atau tidak. Ya kita bisa menarik perpanjangan dari AX, dari BY ketemu di P. Nah dari C ke Z juga pasti bisa dibuat garis tinggi. Tapi apakah kalau diperpanjang pasti bertemu di P? Itulah masalahnya. Ya kita belum tahu ini, tetapi kita bisa melihat perbandingan dari AX bagi XP, PY bagi YB, BZ bagi ZA. Kalau dikalikan apakah betul sama dengan 1? Gitu ya. Ya mungkin kalau yang seperti ini kalimatnya begini ya. Ini adalah syarat dari konkurensinya. Berarti ini yang mau dibuktikan. Ya, ini harus ditambahkan keterangan akan dibuktikan bahwa, gitu ya. Karena ini kan bukan suatu hal yang sudah pasti benar toh ini. Ini kan sesuatu yang mau dibuktikan malah. Oke ya. Nah lalu untuk yang AC sama ZB, karena ini masih di dalam segitiga, kita masih bisa menggunakan kosinus saja, sama seperti yang di 2A tadi. Lalu kemudian untuk yang segitiga tumpul, nah ini yang mungkin sedikit kita perlu melihat dari berbagai macam sudut pandang begitu ya. Di sini yang mau dicari kan sebenarnya AP ya. AP yang mau AX mungkin ya maksudnya ya. Ini mau cari apa nih? Oh, mencari BY dulu ya ini ya. Mencari BY sama PY ya. Oke. Berarti kan ini artinya dari diketahui AB mau dicari PY. Ya, ini berarti ya kalau untuk yang BY-nya bisa menggunakan sinus ya. Ini kan di depannya sudut A, AB sisi miringnya itu betul. Tapi kalau untuk yang PY ya kita lewat perantaraan AY. AY itu adalah sisi sampingnya dari
sudut A, berarti AB dikali cos A. Nah, lalu kemudian mencari PY. Ini kan berarti ini depannya dari sudut PAY. Nah, sudut PAY sendiri itu adalah PAY. Ya, ini kan kalau PAB ini kan 90 min B ya. Berarti ini dikurangi lagi dengan sudut A. Ya, berarti 90 dikurangi A dikurangi B. Ya, jadi ini ya. Jadi AB dikali cos A dikali tangen 90 min A min B. Ya, ini sayangnya tidak bisa lagi kita sederhanakan. Ini akan cukup sulit. Kalaupun diubah paling di kotangan malah tambah ya ya maksudnya nggak berbagai keadaan. Ya, yang lainnya juga sama. Ada beberapa yang ya bisa menggunakan sinus, ada yang harus menggunakan cos dan tangen seperti itu. Lalu saat kita kalikan, nah ternyata kembali ada beberapa ya unsur di pembilangan penyebut yang dapat kita eliminasi. Tapi tinggal tersisa ini, sin A dikali AC dibagi sin B dikali BC. Ini yang belum tereliminasi. Tetapi kita bisa menggunakan aturan sinus ya bahwa AC per sin B sama dengan BC per sin A. Ya, sehingga ini adalah dua hal yang sama, sehingga kalau dibagi sama dengan 1. Oke ya, ini kemarin sepertinya yang paling ini ya, yang paling gede effortnya ya. Betul ya, mengerjakannya ini. Ya, kalau saya prinsipnya ya kalau Anda bertanya ke dosen tuh tentunya kan bukan bertanya apa jawabannya gitu ya. Jadi tentu saja saya akan bertanya apa yang sudah Anda pahami mengenai apa yang Anda kerjakan gitu ya. Kemudian ya setelah itu ya saya mencoba untuk memberikan petunjuk untuk satu langkah lebih maju gitu ya. Ya, tapi ya saja saya tidak akan langsung menuju pada jawabannya gitu ya. Akan lebih baik apabila Anda sudah punya sebuah ide kemudian disampaikan seperti itu. Kalau Anda bertanya, Pak, kami benar-benar nggak punya ide, Pak. Lalu ini bagaimana Pak idenya? Saya akan memberikan Anda langkah yang paling pertama dulu. Dan itu mungkin langkah pertama dari 10 langkah. At least. Ya, sehingga mungkin itu bukan sesuatu yang akan membantu kalian. Ya. Tetapi saja itu semua karena tugas itu memang untuk dikerjakan sendiri. Oke. Nah, kalau yang soal yang lain, coba ini saya cari yang nomor 3. Coba saya cari untuk yang ya oke. Mungkin coba kita lihat ya untuk yang nomor 3. Nah di sini ya dari ketahui bahwa ABD-nya itu siku-siku ya, sehingga kita bisa mencari BD sama dengan ya Pythagoras ketemunya 25. Kemudian diketahui kalau DC itu panjangnya 14 dan segitiga BCD merupakan segitiga sama kaki. Nah, di sini sebetulnya kalau sama kaki ya ada dua kemungkinan ya. Kalau Anda punya dua sisi yang panjangnya berbeda, sisi yang ketiga itu berarti ya panjangnya kalau nggak sama dengan sisi yang pertama ya sama dengan sisi yang kedua. Artinya sebenarnya panjang dari BC ini bisa jadi 25, bisa juga 14. Nah, tetapi kemudian saya ingin ya pertama ingin membuat jawaban tunggal gitu ya.
Lalu yang kedua, juga supaya angkanya lebih mudah dihitung, ya saya menambahkan syarat bahwa sudut C harus merupakan sudut lancip. Harus merupakan sudut lancip. Ya, kalau misalkan B-nya 14, 25, itu nanti sudut C-nya bukan merupakan sudut yang lancip, tapi tumpul. Untuk mengeceknya juga bisa dengan menggunakan aturan cosinus. Kalau dengan menggunakan aturan cosinus ketemu cos C-nya negatif, berarti C-nya tumpul. Ingat kalau cosinus, kalau untuk kuadran 2 kan bernilai negatif. Ya, berarti itu kan kalau sudutnya lebih dari 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Ya, berarti kalau Anda menggunakan aturan cosinus ketemu cos C-nya negatif, itu berarti C-nya tumpul. Kalau positif, berarti C-nya merupakan sudut lancip. Ya, berarti karena C-nya harus merupakan sudut yang lancip, berarti BC harus sama dengan 25. Dan kemudian kalau sama kaki ya, kita bisa menarik sumbu simetrinya, lalu mencari panjang dari ya ini DO atau OC sama saja dengan menggunakan Pitagoras. Karena tingginya sama dengan 24. Ya ini juga merupakan salah satu triple Pitagoras yang lain lagi ya. Lalu untuk luasnya, yaitu sebenarnya kemarin memang saya menerangkan saya memberikan materi rumus Brad-Schneider ya. Tetapi sepertinya itu bukan rumus yang benar-benar diperlukan di sini. Ternyata Anda bisa menggunakan rumus luas segitiga biasa. Kalau untuk kosinus dari C ya mudah saja, samping yaitu 7 dibagi miringnya 25. Loh, yang lain-lain, nah ini agak tipis sekali ininya ya. Coba cari yang lain, mungkin yang lebih rapi ininya. Nah, coba ini cukup bagus. Ya, untuk yang nomor 4 ya, ini mengenai trapesium. Ya, di sini memang yang diketahui hanyalah panjang dari keempat sisinya. Tetapi ya kita tidak tahu, kita cuma tahunya AB sejajar dengan DC. Tapi yang lainnya kita nggak tahu bagaimana posisinya. Kita nggak tahu bagaimana posisinya. Ya, cuma mungkin kita bisa memisalkan, ya ini kan sebuah trapesium ya. Pasti ya katakanlah yang samping ya kalau nggak gini ya gini seperti itu ya. Kita bisa misalkan ini kita tarik garis dari D sama C, jatuh di E dan F. Ya kita bisa misalkan ini panjangnya X, ini panjangnya Y begitu ya. Ya, di sini kita masih belum tahu berapa tingginya, tetapi kita tahu bahwa kalau X sama Y dijumlahkan, itu pasti akan sama dengan selisih dari 63 dan 27. Ya, berarti ini mestinya bukan 63 ini 36 ini. Ya, ini kan 63 kali 27, 36 ini mestinya ya. 36. Oh, udah betul bawahnya ya. Ya mungkin terbalik menulisnya ya. Dari kanan kiri mungkin gitu ya. Ya, di sini tinggi trapesium itu pasti ya tinggi yang sama. Berarti 25 kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah tinggi kuadrat. Dan
29 kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah 36 min X dikuadratkan. Ya, kalau ini kita gabungkan dua persamaan ini pasti merujuk pada T yang sama. Nah, sehingga kita bisa menyamakan keduanya, ketemu X-nya sama dengan 15. Ketemu X-nya 15, lalu dicari tingginya itu 20. Itu sebenarnya ini ya, triple Pythagoras 15, 20, 25. Sebetulnya itu. Sedangkan yang satu lagi itu adalah triple 21, 20, 29. Nah, lalu untuk mencari yang BD itu berarti ya kembali kita harus menggunakan Pythagoras, berarti Y tambah 27, 48 tambah 20, 58 kuadrat tambah 20 kuadrat, diakarkan ketemunya 52 kali ini ya. Ini 52. Ya, ini harusnya 52 ini harusnya. BD-nya sama dengan 52. Karena ini kan sebenarnya kelipatan dari triple 5, 12, 13. Jadi ini kan 20, 48, ini harusnya 52. Ya kalau 5 kali 54 kan harusnya satuannya 6 ini harusnya. Ini 52 ini yang betul. Yang lain ketemunya gimana yang lain? Oh 52 kan? Ya, 52. Oke, ya, saya rasa ya sebagian besar sudah betul ya. Oke. Oh, ini yang hadir kok cuma 17 nih, yang 3 kemana yang ini? Yang hadir cuma 17 ini. Ini kemarin ini ya, satu lagi itu ya, keluar lagi ya. Ini jangan bikin pola tiap minggu ada yang keluar dong. Ini itu kemarin itu saya hitung ya, kata pertama mulai kelas itu kan 25 ya. Lalu waktu 25 itu maaf, maksudnya yang angkatan 20 saja ya. Terus kemudian waktu UTS tinggal 19. Terus saya lihat-lihat lagi ternyata memang benar tiap minggu ada yang live dari grup itu mesti itu ya. Sepertinya. Ya nggak tiap minggu tapi kalau di rata-rata seminggu sekali gitu ya. Kan itu 6 minggu ya. Ini baru kemarin belajar lagi seminggu sudah ada yang keluar satu lagi ya. Nah, tapi ini kalian yang tersisa ini ya berarti yang angkatan 20 tinggal 18 ya. Ini ya seenggaknya kalian belum akan pergi sampai akhir semester ini kan. Seenggaknya. Soalnya karena kemarin saya lihat ada yang keluar itu, saya jadi harus mengubah rencana. Ya berarti kan nanti untuk tugas yang berikutnya kelompoknya jadi harus saya bagi, ya udah 20 ya, 20 masih bisa dibagi 4 kali 5 ya. Kalau 19 yang bingung kan bilangan prima, gimana bagi ratanya gitu ya. Oke ya, ya ada apa-apa ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau bukan sesuatu yang benar-benar sangat pribadi ya, kok yang barusan keluar itu apa alasannya ya? Apa keterima di mana mungkin? Ada yang buka pendaftaran? Enggak. Maksudnya, oh nggak tahu, ya benar-benar ya hanya pergi begitu saja. Nyambi kerja Pak, Apa? Oh mau kerja. kerja dulu. Ya.
Ya, berarti ya oke. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada yang karena keterima di kampus lain, ada yang ya mungkin ya katanya juga ada yang apa mungkin pengen rehat dulu persiapan buat tahun depan gitu ya. Ya, ya itu pilihan masing-masing ya. Cuma ini kan ya agak sayang juga udah jalan setengah semester tapi kok tiba-tiba out gitu ya. Tapi ya sudah. Oke, mungkin ya baik ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya ya, yaitu mengenai lingkaran. Jadi sebenarnya ya materi geometri bidang itu ya kita fokusnya itu sebenarnya ke segitiga sama lingkaran. Segi empat itu ya sebenarnya merupakan apa pengembangan dari segitiga sebetulnya ya. Dan di segi empat juga sebenarnya tidak banyak teorema-teorema khusus gitu ya. Dan beberapa teorema itu malah dikembangkan dari segitiga ya, seperti rumus Brad-Snyder itu kan dia apa pengembangannya rumus Heron sebenarnya perluasannya ya seperti itu. Jadi tidak ada apa maksudnya tidak banyak rumus yang atau teorema yang spesifik ya. Tapi kalau di segitiga sama lingkaran itu malah banyak. Oke ya. Jadi kalau kita mempelajari suatu objek ya, kalau di matematika murni ya, kita mesti melihat apa definisinya dulu, ya apa definisinya, definisi dari suatu objek gitu ya. Ya kalau dulu ya mudahnya lingkaran itu ya bulat gitu aja ya. Suatu objek yang bentuknya bulat, bulat sempurna itu lingkaran. Tapi apa kalau itu pun kalau secara matematis masih belum benar-benar mendefinisikan gitu ya. Kalau kita menggunakan ya istilah-istilah yang ada di postulatnya Euclid, kita bisa mendefinisikan lingkaran sebagai himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap sebuah titik tertentu itu adalah konstan. Kemudian titik yang fix itu, yang tertentu itu kemudian disebut sebagai titik pusat lingkaran. Lalu kemudian ya jarak yang konstan itu disebut dengan jari-jari atau radius lingkaran. Ya ini kan sama seperti yang kemarin di Euclid itu ya. Kita bisa membentuk lingkaran dari diketahui sebuah titik dan kita punya suatu jarak yang disebut dengan jari-jari. Nah, sebenarnya kalau saya berbicara mengenai lingkaran, itu sebetulnya yang mana tahu lingkarannya itu? Apakah yang bidang yang bulat ini atau tepiannya? Kalau dari definisinya itu yang mana yang merupakan lingkaran? Ya, di sini himpunan titik-titik gitu ya, himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap sebuah titik tertentu adalah konstan. Berarti ini titik yang pusatnya, ini jari-jarinya, berarti lingkaran itu adalah titik yang ada di tepiannya. Inilah lingkaran sebetulnya. Secara geometris sebenarnya lingkaran itu adalah yang tepiannya ini. Tetapi saat kita bicara luas, yang itu adalah luas yang dilingkupi oleh ya suatu kurva lingkaran. Kemudian kita juga punya garis tengah atau diameter gitu ya. Itu garis yang menghubungkan dua titik berbeda pada lingkaran. Ya, makanya saya mengatakan titik berbeda pada lingkaran itu berarti pada tepiannya berarti. Dan dia melewati titik pusat. Itu disebut dengan garis tengah atau diameter. Dan dia pasti akan membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan garis tengah itu bisa dibuat ya di berbagai macam posisi ya, selama dia melewati titik pusat. Panjang garis tengah ada 2 kalinya jari-jari.
Lalu kemudian keliling dan luas lingkaran, ya. Ya, kita bisa ya, ini saya mengatakan secara intuitif gitu ya. Kita bisa memahami bahwa semua lingkaran itu merupakan objek yang sebangun. Ya, sehingga keliling dari lingkaran itu pasti akan ya berbanding lurus juga dengan panjang jari-jari dan juga dengan panjang garis tengahnya. Kalau jari-jarinya misalkan kita buat 2 kali lebih panjang, berarti diameternya juga 2 kali lebih panjang. Kelilingnya juga pasti akan menjadi 2 kali lebih panjang. Artinya ada perbandingan konstan antara keliling lingkaran dengan panjang garis tengahnya. Nah, itu yang disebut dengan pi, ya, atau konstanta lingkaran. Nah, kemudian, oke. Berapakah nilai pi itu? Berapakah nilai pi yang ya merupakan konstanta lingkaran? Ya, di sini nilai pi itu definisikan sebagai konstanta yang merupakan perbandingan antara keliling dengan diameter dari lingkaran. Jadi ya keliling sama dengan pi dikali diameter atau pi dikali 2 kali radius jari-jari. Nah, pi ini sendiri ternyata dia merupakan bilangan irasional. Ya. Tahu apa itu bilangan irasional? Atau lebih tepatnya, apa itu bilangan rasional dulu? Karena irasional itu kan berarti tidak rasional. Ada yang tahu apa pengertiannya bilangan rasional? Yang desimal di belakang komanya berhingga dan bisa ditulis secara Gimana? Maaf, kurang keras suaranya. yang desimal di belakang komanya berhingga, Pak. Desimal di belakang komanya berhingga. Iya. Ya, sebenarnya harus berhingga juga ya. Seperti sepertiga itu kan juga dia merupakan bilangan rasional, tapi itu kan 0,33333 berulang terus dan nggak akan berhenti. Ya, kalau dari definisinya ya, bilangan rasional ya, itu bukan rasional yang berarti logis gitu, bukan itu maksudnya ya. Tapi dengan kata rasio, perbandingan, itu artinya bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian dari dua buah bilangan bulat. Dengan penyebutnya nggak boleh nol. Jadi bisa ditulis dalam sesuatu bagi sesuatu yang sama-sama bilangan bulat dan penyebutnya nggak boleh nol. Nah, itu ciri-cirinya kalau dibuat desimal, desimalnya itu antara berhingga atau berulang. Seperti misalkan, ya bahkan berulangnya pun juga bisa jadi harus menunggu lama ya. Ada coba Anda sebarkan sepertujuh. Itu kan 0,142857. Nah, baru kembali lagi ke 142857. Jadi walaupun harus menunggu sampai 6 desimal, tapi pasti akan ada perulangan. Nah, kalau irasional itu angka desimal yang di belakang koma tidak berhingga dan tidak berulang. Nah, kalau pi sendiri yang saya otomatis hafal itu cuma yang beberapa angka pertama di belakang koma, yaitu sebenarnya 3,14159263. Setelahnya itu ya bahkan sudah banyak lah ya. Ya mungkin beberapa program komputer itu sudah mencoba untuk menghitung angka desimal sampai ribuan digit di belakang koma, tapi tidak satupun yang bisa muncul polanya gitu ya. Dan juga memang dengan matematika yang tingkat lanjut bisa dibuktikan bahwa pi ini memang irasional. Nah, tapi waktu SD dulu kok kita taunya pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, itu ingat, ini kalau Anda anak matematika murni, ya
paling enggak kalian ber-18 ini sudah saya bilangi kalau itu hanyalah nilai pendekatan. Kalau mereka udah keluar tuh ya mereka masih bilang B247 ya silahkanlah. Itu kan mereka kan belum saya bilangin. Tapi kalau udah saya bilangin, awas saja sampai nanti Anda di depan teman-teman Anda dari prodi lain masih bilang B sama dengan 22/7. Jangan bilang kalau Anda kenal saya. Ya, ini sebenarnya apa? 22/7 sama teorema 14 ini hanyalah nilai pendekatan. Ya, ini teorema 14 itu hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Kalau 22/7 itu kan ya 3,1428. 57 sekian. Ya, pokoknya yang penting 2 angka pertama setelah koma itu sama lah, paling nggak gitu ya. Tapi ini semata-mata hanya untuk memudahkan perhitungan. Kenapa? Karena anak SD itu kalau udah jadi gini bingung. Kasihan. Ya. Apalagi kalau disuruh hitung dengan angka sebanyak ini, ya itu nanti apa ya nggak lulus banyak nanti ya. Jadi itu hanya untuk memudahkan saja ya. Jadi kalau misalkan jari-jarinya 7 atau 14, Anda pakai pi-nya 22/7. Biar ketemunya bulat. Tapi kalau pi-nya 10, 20, pakainya 3,14. Ya, nah jadi ingat ya, itu hanya nilai pendekatan. Nah, sebetulnya dari 2 ini pun Anda harusnya sudah curiga ya. Katanya konstanta, perbandingannya tetap. Tapi kok bisa ada 2 angka berbeda? Ya kan? Katanya konstan, kok bisa ada 2 angka berbeda? Ya, harusnya kan nggak mungkin kan harusnya kan. Nah, tapi angka yang ada itu ya ternyata bukan angka yang ya katakanlah mudah untuk dihitung. Ya, tapi kalau Anda sudah kuliah di matematika murni ya kalau ada pi ya hitungnya pi ya, jangan diganti-ganti dengan yang lain-lain gitu ya. Jangan diganti dengan satu bilangan. Kalau Anda mau katakanlah mengira-ngira kayak volume itu boleh. Tapi kalau dalam perhitungan ya misalkan itu 3pi ya 3pi ya, jangan dihitung sebagai 66/7 atau sebagai 9,42 seperti itu. Di Amerika itu mereka kalau menuliskan tanggal itu kan bulan dulu baru tanggal ya, bulan tanggal baru tahun. Nah itu dulu itu teman saya cerita ya, temannya juga ada ya juga anak matematika tapi bukan dari UGM ya. Itu dulu pernah merencanakan untuk menikah tanggal 14 Maret tahun 2015 jam 9:26:53. Itulah kenapa angka ini selalu saya ingat betul. Tapi saya nggak tahu apakah teman saya itu jadi nggak nikah tanggal segitu. Kalau misalkan itu ya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan ya agak susah ya kalau misalkan di pemberkatan sakramen perkawinan gitu ngepaskan sahnya jam segitu kan agak susah gitu ya. Tapi kalau ijab kabul kan gampang ya. Jadi pas sudah dibacakan terus sah tunggu dulu sampai jam 9:26:53 baru dinyatakan sah. Nah, itu bisa ya. Tapi saya nggak tahu ini sudah lewat jadi saya juga nggak bisa mengikuti ini. Oke. Lalu bagaimana dengan luas lingkaran ya? Ya, kita tahu luas lingkaran adalah pi dikali kuadrat dari jari-jari. Tapi kok bisa gitu ya? Ya dengan pi sendiri tadi kita tahu dari perbandingan antara keliling dengan garis tengah. Nah, di sini idenya itu adalah kayak Anda misalkan membagi sebuah pizza ke dalam beberapa slice gitu ya. Lalu kemudian itu Anda susun ulang dengan pola atas bawah seperti ini. Kemudian juga ada satu slice yang dibagi 2. Sehingga ini akan menjadi suatu bentuk yang mendekati persegi panjang. Saya bilang mendekati karena ini bukan persegi panjang. Orang ini bergelombang kok, ya kan? Alasnya kan, ini kan juring ini kan melengkung kan ini pasti. Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan Anda membagi menjadi begitu banyak slice? Ya, let's say tak hingga banyak slice. Berarti kan sama saja
limitnya gitu ya, itu akan sama dengan suatu bentuk persegi panjang. Ya. Yang mana panjangnya ini akan mewakili setengah dari keliling lingkaran ya. Karena yang warna biru ini kan separuhnya ya. Kalau Anda hitung panjang dari ininya, lengkungannya ini, kalau Anda jumlahkan kan akan sama dengan setengahnya gitu ya. Lalu yang warna ya yang lebih terang ini dia juga akan di setengahnya juga. Berarti ini akan menjadi sebuah persegi panjang yang panjangnya adalah pi dikali r ya, karena setengah dari keliling lingkaran dan lebarnya adalah r ya, radius. Berarti luasnya adalah pi r dikali r sama dengan pi r kuadrat, dengan r-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, dulu sudah pernah diajarkan menghitung luas dengan cara seperti ini? Atau dulu hanya sekedar ya begitulah jalan yang maha kuasa begitu. Bagaimana? Tapi memang ini yang paling sulit sih untuk dijelaskan ya, kalau untuk anak-anak misalkan level SD gitu ya. Kalau seperti luas trapesium, luas jajar genjang, itu masih bisa lah itu kalau dijelaskan tuh dengan yang saya berikan kemarin itu. Tapi kalau yang luas lingkaran ini ya idenya itu membagi ke dalam beberapa slice lalu disusun atas bawah sehingga bentuknya akan mendekati persegi panjang. Semakin banyak slice-nya berarti luasnya akan semakin mendekati luas persegi panjang. Panjangnya pi kali jari-jari, tingginya lebarnya jari-jari, sehingga luasnya menjadi pi kali kuadrat dari jari-jari. Seperti itu. Oke, baik. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Kemana tadi? Pak, saya ingin bertanya, apakah luas dan keliling lingkaran itu selalu irasional? Ya, pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Ya, sebenarnya itu tergantung sama jari-jarinya gitu ya. Misalnya, kalau misalnya jari-jarinya bilangan bulat, berarti kan bilangan bulat kali pi ya. Itu berarti pasti irasional. Tapi bagaimana kalau jari-jarinya adalah seper akar pi? Jari-jarinya seper akar pi. Seper akar pi dikuadratkan seper pi dikali pi sama dengan 1. Ya, berarti bisa jadi rasional. Ya. Ya, tapi ya kamu harus menyesuaikan. Berarti di jari-jarinya harus ada pi-nya juga supaya bisa tereliminasi dengan 1 dikalikan pi. Ya, jadi lingkaran dengan jari-jari 1 per akar pi, ya itu kan berarti kalau dikuadratkan jadi seper pi dikalikan pi sama dengan 1. Yaitu itu masih mungkin ya, masih mungkin bahwa luasnya itu merupakan bilangan rasional. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Oke, kemudian ya saya akan masuk ke, nah ini mungkin beberapa istilah ya, antara busur dengan tali busur dengan garis busur, itu beberapa istilah yang mungkin Anda sering terbolak-balik, dan juga dengan garis singgung. Nah di sini ya kalau Anda punya sebuah lingkaran dan sebuah garis, itu pasti itu pasti bisa ada 3 kemungkinan ya. Pertama, bisa jadi itu sama sekali nggak berpotongan, ini lingkaran sama garis sama sekali nggak berpotongan, atau berpotongan
di dua buah titik, atau hanya sekedar ya menyinggung, nyenggol, hanya sekedar nyenggol, hanya sekedar kena di satu titik, habis itu kemudian lewat begitu ya. Nah, kalau dia hanya sekedar bersinggungan di sebuah titik, itu disebut dengan garis singgung atau ya garis tangan. Tetapi kalau dia memotong ya di dua titik, itu disebut dengan garis busur atau sekan. Nah, kemudian bagian ruas garisnya yang menghubungkan dua titik itu disebut dengan tali busur atau cord. Ya. Ini ya gambarannya ya. Jadi ini garis singgung, ya. Ini garis singgung. Jadi dia hanya sekedar menyinggung ya di satu titik dan setelah itu dia lewat gitu ya. Kalau garis busur, garis sekan berarti dia memotong di dua buah titik. Kalau garis sekan berarti termasuk perpanjangannya. Tetapi kalau cord, tali busur itu hanya ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, kenapa disebut dengan tali busur ya? Kalau busur kan yang ini, yang lengkungan ya. Yang lengkungan ini disebut busur, yang garisnya ini disebut tali busur. Gampangnya Anda bayangkan Anda memanah deh, gitu ya. Ya bentuk ininya pasti melengkung kan, bentuk busur panahnya itu. Tapi talinya kan lurus kan talinya sebelum Anda tarik, gitu ya. Jadi ini anggap aja ini kayak panah gitu ya, ini kayak panah, busur panah. Ini talinya gitu ya. Ya itu kenapa kita menyebutnya tali busur di bahasa Indonesia. Dan kemudian juga satu sifat lagi, kalau garis singgung itu kalau dari titik singgungnya ditarik diameter itu pasti akan tegak lurus ya. Karena kalau misalkan itu nggak tegak lurus nanti pasti ya kita bisa menemukan titik yang jaraknya malah lebih kecil dari jari-jari. Ya. Kemudian sudut pusat lingkaran itu adalah sebuah sudut yang titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran. Ya, jadi ini titik pusat ya. Kalau theta ini merupakan suatu sudut pusat lingkaran. Nah, ini dia akan akan membagi lingkaran menjadi dua bagian. Tentunya ada busur yang ada yang pendek, ada yang panjang begitu ya. Yang pendek disebut dengan busur minor, lalu kemudian yang panjang busur mayor gitu ya. Ya, tentunya kalau misalkan itu tetanya sama dengan 180 derajat, ya berarti ini ya nggak ada mayor minor ya, semuanya sama ya. Ya, jadi kalau kita menghitung ya ukuran dari busur ya itu bergantung pada ukuran tetanya juga ya. Semakin besar tetanya, ya berarti akan semakin panjang pula ya panjang dari busurnya. Ya, tentunya kita bisa menghitung panjangnya dengan theta dibagi 360 derajat dikali keliling gitu ya. Iya. Nah, lalu kemudian ya saya sendiri kadang-kadang tidak benar-benar yakin dengan terjemahan Indonesianya merupakan terjemahan yang familiar apa tidak dengan Anda gitu ya. Ya, ini second angle ya saya terjemahkan sebagai sudut garis busur begitu. Itu sudut yang dibentuk antara dua garis busur yang tidak sejajar. Ya, karena sejajar nggak akan membentuk sudut begitu. Dan pepotongannya bisa berada di dalam lingkaran internal, gambar yang tengah, atau eksternal, gambar yang luar, atau bisa juga berpotongan tepat pada
tepat pada lingkarannya, ya, pada sisi lingkaran. Nah, ini disebut dengan sudut dalam lingkaran. Kalau yang seperti ini, yang gambar kiri ini, inscribed angle itu saya terjemahkan sebagai sudut dalam lingkaran. Nah, kemudian, ya ini juga sebuah teorema yang cukup menarik ya, yaitu teorema mengenai sudut pusat. Nah, ternyata sudut dalam lingkaran yang menghadap suatu busur itu besarnya adalah setengahnya dari sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang sama. Jadi ini busurnya yang ini ya, yang di hadapannya sudut theta ini ya. Alfa juga menghadap busur yang sama. Nah kalau theta ini merupakan sebuah sudut pusat ya, dan alfa ini merupakan sebuah sudut dalam, maka pasti berlaku bahwa theta sama dengan 2 kalinya alfa. Pernah tahu teorema semacam ini waktu dulu mungkin di SMA mungkin? Kenapa besar sudut dari sudut pusat lingkaran yang menghadap sebuah busur adalah 2 kalinya besar sudut dalam yang menghadap busur yang sama, baik untuk case yang pertama maupun yang kedua. Apakah dulu pernah diajarkan buktinya? Tidak ya? Oke. Baiklah. Oke, coba sebentar saya stop share dulu. Kemudian ini cek. Malah nggak kelihatan ya. Kiri pas nggak ya? Coba kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Coba saya gambar ya sedikit lebih besar begitu ya, supaya bisa memberikan Anda gambaran begitu. Oke. Baik, ya ini oke. Saya beri namanya apa ya? Pusatnya O, oke. Pusatnya O. Kemudian ini katakanlah, ini bisa A, ini bisa B, ini C, begitu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa sudut AOB ini 2 kalinya sudut ACB. Nah, supaya mudah, saya menambahkan sebuah garis lagi, yaitu dari C ke O. Dari C ke O. Maaf, kurang pas. Dari C ke O. Ya, seperti ini. Nah, menurut Anda, segitiga AOC ini segitiga apa? Segitiga AOC. Segitiga apa ini? Segitiga Sama tumpul kaki. Ya, segitiga tumpul sama kaki ya. Kenapa sama kaki? Karena di sini O adalah titik pusat ya. Titik pusat lingkaran. Berarti OA, OB, OC ini akan sama panjang. Sama-sama radiusnya, jari-jarinya. Ya, jadi OA, OB, OC ini sama-sama menjadi jari-jari lingkaran ya. Sehingga AOC dan BOC ini keduanya akan menjadi segitiga yang sama kaki. Ya, kita nggak perlu bicara tumpulnya ya.
Oke. Seandainya yang sudut yang ini ACO saya beri alfa, lalu yang OCB saya beri keterangan beta. Karena sama kaki berarti sudut yang di kedua kakinya itu akan sama kan? Berarti ini juga alfa. Yang sudut CAO. Sudut OBC juga sama-sama beta. Sama dengan sudut OCB. Berarti yang sudut AOC ini jadi berapa? Jadi berapa? Sudut AOC ini? 180 dikurang 2 alfa. 180 derajat dikurangi 2 alfa. Lalu yang sudut COB jadi berapa? 180 dikurangi Dikurangi 2 beta. 2 beta. Oke. Nah, sudut AOB, BOC, AOC. Kalau dijumlahkan jadi berapa? Kalau 3 sudutnya dijumlahkan jadi berapa? Kalau sudut AOB dengan BOC dengan AOC saya jumlahkan semua jadi berapa? 360. 360. Iya, jadi 360 derajat karena ini adalah satu putaran utuh kan. Oke, berarti di sini besar sudut AOC itu kalau ditambahkan dengan sudut BOC ditambahkan dengan sudut AOB itu harus sama dengan 360 derajat. AOC itu 180 min 2 alfa. BOC 180 dikurangi 2 beta. Kalau ditambahkan dengan sudut AOB itu harus sama dengan 360 derajat. Ya, ini 180 tambah 180, 360. Samakan dengan yang di sebelah kanan. Oke, berarti oke. Berarti sudut AOB ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti apa? Kita dapatkan sudut AOB sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta. Sama dengan 2 kali alfa plus beta. Alfa plus beta adalah sudut ACB. Ya. Alfa plus beta 2 kali sudut ACB. Ya, jadi di sini saya misalkan alfa beta supaya lebih gampang aja daripada nanti alfa dengan katakanlah beta min alfa kan lebih susah ya. Berarti ACB ini kan alfa plus beta, ACB. Lalu kemudian AOB ternyata 2 kali alfa plus beta. Ya. Jadi ini buktinya ya bahwa besar sudut dalam lingkaran itu setengah dari besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, di sini alfa dan beta nggak harus sama ya. Mungkin di gambar saya sekarang tampak sama, tapi sebenarnya kalaupun itu Anda geser sedikit juga masih akan tetap berlaku. Ya, jadi itu alasannya ya kenapa sudut dalam lingkaran itu sama dengan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Ya, ini sebuah sifat yang ya cukup unik ya di lingkaran dan ini bisa bisa demikian karena menggunakan sifat dari jari-jari ya, di mana dari titik pusat ke sebarang titik di lingkaran itu pasti jaraknya akan konstan sama dengan jari-jari. Sehingga kita bisa membuat segitiga sama kaki di situ. Oke. Ya, baik. Oke. Ya, kita kembali ke yang tadi lagi ya. Oke, ya untuk yang case yang kedua gitu ya. Jadi di saat mungkin
salah satu garis busurnya ini bersilangan seperti ini ya, itu masih bisa ya, masih bisa Anda buktikan juga ya. Saya kira ini bisa nih, katakanlah ini Anda membuat garis bantu gitu ya, dari titik ujung yang di sini ke titik pusat, Anda menamainya beta gitu ya mungkin ya. Nanti Anda kan akan melihat apa hubungannya beberapa sudut yang lain, nanti akan ketemu juga bahwa beta sama dengan 2 alfa nanti. Untuk yang case 2 ini bisa Anda coba sendiri, idenya sama ya. Tinggal Anda gimana mendeskripsikan mana yang sama kaki, Anda mencari garis bantunya seperti itu. Oke. Nah, lalu akibat dari teorema sudut pusat. Nah, tadi itu kan sifatnya itu kan ini ya, patokannya kan sudut yang menghadap busur yang sama. Nah, artinya semua sudut dalam lingkaran yang menghadap busur yang sama, besarnya akan selalu sama. Jadi di sini, ya ini alfa di sini dengan alfa yang di sini sama besarnya. Ini mau Anda geser titiknya ini ke sisi yang lain, ke bagian yang lain juga akan tetap sama. Karena masih menghadap busur yang sama. Gitu ya. Karena kan kalau busurnya sama, berarti kan theta ini kan tetap gitu ya. Nah, alfanya setengah dari theta. Jadi mau alfanya di posisi yang manapun, nanti besarnya pasti akan sama ya. Mau titiknya ini di posisi yang manapun. Alfanya sama dengan setengah theta. Lalu kemudian ya ini khusus kalau misalkan kita membentuk sebuah segitiga yang ketiga titik sudutnya itu yang tiga sudutnya di lingkaran dan salah satu sisinya adalah garis tengah gitu ya. Ya, segitiga yang ketiga titiknya terletak pada lingkaran, tetapi salah satu sisinya adalah garis tengah. Itu pasti akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Karena apa? Ini kan garis tengah. Garis tengah itu menghadap busur setengah lingkaran. Berarti ini kan sudutnya adalah 180 derajat. Sudut ini juga menghadap busur yang sama. Berarti setengah dari 180 derajat. Sama dengan 90 derajat. Ya. Patokannya itu. Ya, jadi ya itu ya beberapa sifat yang ya karena mungkin sifat unik di dalam lingkaran ya. Ternyata kalau misalkan busurnya tetap, ternyata semua sudut dalamnya pasti akan sama besarnya. Dan kalau kita buat segitiga yang salah satu sisinya adalah garis tengah lingkaran, maka itu pasti menjadi segitiga siku-siku ya. Ya dengan siku-sikunya ada pada titik sudut yang lain ya. Yang lingkaran itu. Kalau yang ini dulu pernah tahu sifat seperti ini waktu di SMA dulu. Oh, belum. Dan ini satu sifat yang cukup unik juga gitu ya. Lalu kemudian ya di dalam lingkaran kita juga bisa menciptakan sebuah segi 4 ya. Jadi segi 4 yang keempat titik sudutnya terletak pada suatu lingkaran. Itu disebut sebagai segi 4 tali busur karena sisinya merupakan 4 buah tali busur begitu ya, 4 sisinya itu. Tapi juga kadang-kadang disebut dengan segi 4 siklik ya. Ya, mungkin berhubungan dengan ya dia berada dalam lingkaran ya. Jadi seperti sebuah siklus. Itu namanya segi 4 tali busur atau segi 4 siklik. Oke. Ya, lalu pada segi 4 siklik, jumlah besar dua sudut yang berseberangan itu sama dengan 180 derajat. Nah, lalu lebih lanjut lagi, yaitu bisa mereduksi rumus Brad-Schneider. Kalau Brad-Schneider itu kan kemarin ada ininya ya, ada
minus apa dikali kosinus itu ya. Nah, itu akan tereduksi karena itu akan menjadi kosinus 90 derajat. Sehingga sama dengan 0. Ya. Cos 90 kan 0 ya. Nah, ini. Kenapa di segi 4 siklik jumlah besar dua sudut yang berseberangan sama dengan 180 derajat? Ini sebenarnya merupakan akibat langsung dari yang tadi. Nah, kayaknya mungkin harus saya inikan lagi ya. Kalau segi 4 siklik ya, coba ya. Ya, saya buat saja misalkan di sini AB di sini, oke. Lalu supaya tidak terlalu tampak bagus gambarnya, mungkin saya buat ini C-nya di sini, lalu D-nya di sini, gitu ya, biar nggak tampak kayak apa jajar ginjang mungkin atau ya. Juga bukan trapesium. Oke. Aduh, gabus pusatnya. Ya, macam inilah. Oke. Sudut yang berseberangan itu maksudnya, maaf ya. Oh, ini harus ini dulu. Saya stop share dulu ya. Oke. Ya, ini saya buat segi 4 siklik gitu ya. Dengan titik-titik ABCD begitu. Lalu kemudian sudut yang berseberangan itu ya berarti A dengan C dan atau B dengan D. Ya, saya akan buktikan untuk yang A sama C, D sama B-nya otomatis menyesuaikan. Ya. Oke. Misalkan saya ambil nih titik pusat lingkaran, ini titik O, begitu. Ini titik O. Kemudian saya buat garis seperti ini. Oke. Kalau misalkan ini adalah theta gitu ya, sudut BOD ini adalah theta, maka yang kebalikannya adalah 360 dikurangi theta ya. Maka kebalikannya adalah 360 dikurangi theta. Ini saya hapus saja tandanya. Nah, sekarang ini ya. Theta ini melambangkan busur BD yang ini. Sudut C juga menghadap busur BD. Ya kan? Theta ini kan menghadap busur BD yang atas. Sudut C juga menghadap busur BD yang atas. Berarti berapa besar dari ini sudut C? 360 dikurang theta bagi 2. Theta per 2. Yang C, theta per 2 ya. Ya, karena menghadap busur yang atas kan. Berarti C-nya adalah theta per 2. Ya. Sedangkan sudut A, ini kan menghadap busur BD yang mayor ya, busur yang lebih panjang. Ini kan besar sudutnya adalah 360 min theta. Berarti sudut A adalah 360 derajat min theta dibagi 2. Ya. Karena dia menghadap busur mayornya ya. Nah, berarti A tambah C kalau coba jadi gimana? Sudut A tambah sudut C berarti menjadi theta per 2 ditambah 360 derajat min theta per 2 sama dengan 360 derajat per 2 sama dengan 180 derajat. Ya, ini kalau di theta, yang ini theta per 2, yang ini 360 min theta, yang ini 360 min theta dibagi 2. Dijumlahkan, hasilnya pasti sama dengan 180 derajat.
tidak masalah apapun datanya. Karena pasti akan tereliminasi. Ya. Itu sifat khusus dari segi 4 siklik. Ya ini sama tadi prinsipnya ya, dengan menggunakan sifat kalau dia menghadap busur yang sama, besar sudut dalam sama dengan setengah dari besar sudut pusat. Ya karena ini dua sudut pusat yang kalau dijumlahkan 360 derajat, setengahnya berarti ya jadi 80 derajat, kan begitu. Ya, untuk yang B sama D juga pasti akan sama, ya karena itu kan nggak masalah berapa theta di sini. Ya. Jadi misalkan Anda punya nilainya beta begitu, ya nanti pasti akan ada yang min betanya seperti itu. Ya. Cukup jelas ini? Ya. Oke. Ya, jadi itu buktian ya, kalau di segi 4 siklik, nanti jumlah besar dua sudut yang berseberangan sama dengan 180 derajat. Sehingga itu bisa mereduksi rumus Bratz-Schneider, sehingga menjadi sebuah formula yang ya lebih mudah ya. Akar dari S-A kali S-B kali S-C kali S-D gitu ya. Dengan S-nya adalah setengah dari keliling segi 4. Oke, baik. Lalu kemudian ya nanti ada beberapa teorema lagi. Ini sebenarnya cukup banyak teoremanya. Ya. Ada teorema Ptolemy, ada teorema tali busur, ada teorema garis busur, dan bahkan juga ada teorema garis busur garis singgung. Teorema sekan sama teorema sekan tangan. Ya, Anda bisa cari gitu ya, ada referensi. Ya. Kemudian ya juga ada ya beberapa kaitannya antara lingkaran dengan segitiga. Ada lingkaran dalam segitiga, ya, yaitu lingkaran yang ya terletak di dalam sebuah segitiga dan ya menyinggung masing-masing sisi gitu ya. Tapi juga dari sebuah segitiga Anda bisa membentuk sebuah lingkaran yang melalui ketiga titik sudutnya. Dan juga Anda bisa punya yang namanya lingkaran singgung. Ya, jadi kalau misalkan Anda memperpanjang sisi-sisinya, Anda akan punya lingkaran yang menyinggung perpanjangan dari kedua sisi itu. Oke, ya. Ya, ini gambaran dari sama materi gitu ya. Tapi mungkin ya sebenarnya juga menerapkan sistem yang sama tahun lalu. Ya mungkin dengan Anda pernah ada cerita gitu ya. Ya ini sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dieksplorasi begitu. Tapi ya saya mencoba untuk setelah memberikan materi yang cukup banyak, saya ingin mencoba menciptakan pembelajaran yang lebih tidak satu arah gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan ya kan kemarin sudah kasih jadwalnya ya, minggu depan tuh ujian UTS yang kedua. Lalu kita masih punya sisa 3 minggu kalau sesuai jadwal. Nah, bagaimana kalau itu nanti digunakan untuk presentasi tugas kelompok. Jadi ya sebenarnya kemarin pengennya saya bagi 7 gitu ya. Saya bagi 7 karena itu kan 21, tapi berhubung ya satu lagi keluar ya, maka berarti tinggal 20 ya. Tinggal 20. Ya akhirnya saya bagi saja menjadi 5 kelompok, masing-masing berempat. Lalu saya juga melihat beberapa teorema itu saling berhubungan, jadi saya menggabungkan teorema Ptolemy dengan tali busur, dan teorema sekan dengan teorema sekan tangan. Karena ini ya merupakan teorema yang saling berhubungan gitu ya.
atau cukup berhubungan. Jadi ada 5 buah topik begitu ya. Nah, jadi ya mudahnya adalah Anda membahas mengenai teorema itu, bagaimana bunyinya, bagaimana pembuktiannya, kemudian nanti bagaimana implementasinya dalam mengerjakan soal. Ya, Anda malah mungkin ini Anda coba buat soal gitu ya. Anda coba buat soal, kemudian Anda demonstrasikan bagaimana teorema itu digunakan. Kalau untuk yang lingkaran dalam, luar, dan singgung, ya itu kan sebenarnya bukan teorema ya, tapi kan suatu konstruksi ya. Bagaimana bisa membuat lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar, lingkaran singgung. Ya berarti juga pasti harus ada ya rumus jari-jarinya, ada rumus luasnya juga gitu ya. Dan mengapa itu selalu bisa dibuat seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian ya saya sebenarnya kalau misalkan si Nanda itu tidak keluar ya kelompoknya sebenarnya mau saya biarkan sama dengan yang tugas kemarin saja. Tapi ya saya kira lebih baik kalau sekalian saya yang menetapkan gitu ya, karena saya itu menerapkan prinsip pemerataan gender gitu ya. Jadi supaya yang laki-laki jangan yang ngumpul satu kelompok semua, yang cewek ngumpul semua. Ya ini kan bukan model syariah gitu ya. Jadi ya kita ya nggak apa-apa lah ya, ini kan ya, nanti kan Anda waktu bekerja kan juga nanti Anda harus bekerja dengan yang lawan jenis gitu kan, gitu ya. Ya mungkin saya buat seperti ini saja gitu ya. Jadi ya saya mencoba membaginya itu setidaknya itu ya sayanya karena Anda keluar berarti angkatan kalian yang putri nggak bisa main sepak bola ya. Jadi tinggal 10. Tapi ya saya bagi rata, jadi yang 10 yang perempuan dibagi rata ke 5 kelompok, masing-masing 2. Lalu kemudian yang laki-lakinya kan 8 ya. Jadi ada yang 2, ada yang 1. Tapi ya kalau yang laki-lakinya cuma 1 ya saya pasangkan dengan yang kakak tingkat. Ya. Nah, ini pembagian kelompoknya gitu ya. Lalu kemudian ya mungkin ada baiknya kalau sekalian kita undi saja gitu ya. Kita undi saja topik-topiknya gitu. Bentar, berarti saya harus membuka random.org ini. Random.org. Sequence. Oke ya. Jadi itu 5 kelompok atau 5 topik. Nanti kita lihat bagaimana urutannya. Oke. 2, 3, 4, 5, 1. Yap, oke. Ya, Anda sudah melihat bagaimana prosesnya ya. 2, 3, 4, 5, 1. Berarti, oke. 2, 3, 4, 5, 1. Berarti yang ini topik 2 gitu ya. Ini topik 3. Ini topik 4. Ini topik 5. Ini topik 1. Ya, nanti ini filenya saya bagikan di grup nanti ya. Jadi supaya kalian juga bisa persiapan. Tentunya ya dimulai dari topik 1 dulu kan. Berarti yang dapat topik 1 ya berarti 2 minggu lagi ya harus ada persiapan, harus maju gitu ya. Ya nanti untuk gimana modelnya itu ya nanti kan saya bisa menjadikan ketua kelompoknya sebagai co-host gitu ya. Jadi kalian bisa share screen seperti itu ya.
Ya, seperti ini ya. Ini topik-topiknya. Kalau kalian tadi mungkin lupa, ya. Jadi yang kelompok yang topik pertama membahas teorema Ptolemy dan teorema tali busur. Lalu yang topik kedua teorema sekant dan teorema sekant tangen. Lalu yang topik ketiga lingkaran dalam. Topik 4 lingkaran luar dan topik 5 lingkaran singgung. Ya, oke. Ya, nanti kalau misalkan ada yang mungkin ada Anda kurang jelas mau diminta untuk membahas apa saja, nanti ya bisa dikonsultasikan gitu ya. Oke, ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Saya, Pak. Ya, gimana? Itu bentuknya PowerPoint ya, Pak? Iya. Ya, ada baiknya PowerPoint. PowerPoint aja. Atau ya kalau misalkan Anda buat ya misalkan bisa juga kalau Anda misalkan Anda ketik atau Anda tulis tangan juga bisa, tapi yang penting ya harus ada soft copy yang bisa ditampilkan gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Iya, lalu untuk UTS yang minggu depan ya, itu berarti materinya ini minggu ke-9 ya, berarti materi hari ini belum masuk ya. Berarti sampai materi yang minggu lalu ya, yang yang jajar jenjang Varignon sama Brad Schneider itu ya. Ya, berarti dari minggu itu apa ya? Oh, itu ya dari yang aturan sinus cosinus itu ya. Rumus Heron, aturan sinus cosinus, Ceva Menelaus, sama segi 4 ya. Segi 4, macam-macam segi 4. Kemudian ya yang rumus Brad Schneider sama jajar jenjang Varignon itu. Oke, lalu kalian sudah melihat nilai kalian UTS 1? Yaitu saya berikan penilaian secara detail. Selain saya, dosen lain apakah sudah memberikan penilaian juga? Yang landasan dan kalkulus sudah, tapi yang lain belum. Belum ya. Oh, kalau dibandingkan sama mata kuliah ini bagaimana? Ya, maksudnya, tapi saya nggak tahu ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin yang menganggap nilai itu privasi begitu. Tapi apakah kan mungkin ya saling cerita. Aku dapat segini seperti itu ya. Ya sebenarnya ya ini ya Kak, ini mungkin bagi beberapa dari kalian itu semacam sedikit ada shock terapi gitu ya. Karena memang saya nggak tahu sih, Anda pernah nggak melihat ijazah atau nilainya orang tua Anda waktu sekolah? Ya, pernah? Kalau pernah, apakah Anda melihat banyak angka-angka yang kecil? Ada, Pak. Ya, tapi itu maaf, ini bukan berarti saya mengatakan orang tua Anda kurang bagus, tidak ya. Tapi itu perbedaan ya. Saya mungkin termasuk generasi yang akhir-akhir merasakan dinilai apa adanya. Gitu ya. Jadi ya jangan heran apabila katakanlah loh kok bisa nih ada nilainya 4,5 itu kok bisa lulus gitu kan. Ya karena zaman saya dulu pun itu 4 tuh lulus, 4 pas tuh lulus gitu ya. 4 pas tuh lulus. Dan kami dulu benar-benar nilai apa adanya. Jadi kalau di raport pun juga ya katakanlah gurunya memberikan nilai 5 itu
sudah merupakan hal yang lumrah gitu ya. Tapi mungkin berbeda gitu ya dengan apa di zaman kalian gitu ya. Bahwa kalian kan ada yang namanya KKM ya. Anda kan harus mencapai syarat tuntas itu. Tetapi sebenarnya angka di KKM itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, maaf saya bicara realita ya. KKM itu nggak masuk akal. Misalkan matematika harus berapa? 75 atau berapa misalkan gitu ya. Padahal kalau matematika itu kalau mau dapat 75, itu berarti ya harus benar 75%-nya. Berbeda sama mungkin mata pelajaran ilmu sosial atau bahasa, 75 itu masih bisa dibuat lah gitu ya. Kalau matematika itu sulit gitu kan. Nah, makanya akhirnya ya berhubung ya guru kalian juga mungkin punya sisi kemanusiaan ya. Masa iya sih katakanlah nilai 65 kemudian nggak tuntas, nggak naik kelas gitu kan. Akhirnya ya yang terjadi adalah kalian semua ya kalian mungkin akan dinaikkan gitu ya nilainya. Ya mungkin ada beberapa sekolah yang gurunya masih berpikir ya nilai harus apa adanya gitu ya. Tapi kan juga pasti apa namanya ada juga yang katakanlah ya sudahlah semua kasih nilai bagus saja seperti itu. Jadi ada yang namanya upah nulis gitu ya dan lain sebagainya. Nah kalau di kuliah ini ya kita menilainya lebih apa adanya ya, lebih sesuai kemampuan. Jadi kalau memang salah ya salah gitu. Wah tapi Pak saya kan sudah paling nggak saya sudah gambar segitiganya loh Pak. Udah gambarmu jelek. Sudah nilainya ya jadinya ya segitu gitu ya. Jadi ya saya apa namanya ya juga apa harus menilai itu ya tetap harusnya kemampuan gitu ya. Karena kalau misalkan effortnya memang tidak ada ya nilainya harus apa namanya ya harus rendah itu gitu ya. Ya mungkin agak beda ya. Kalau dulu kan sekolah kan masalahnya adalah tuntas apa nggak tuntas. Kalau di kuliah itu kan ada nilai A, B, C, D, E. Ya nilai A sangat baik, nilai B baik, nilai C lumayan, nilai D agak kurang, nilai E nggak lulus. Nilai D itu bisa lulus tapi maksimal cuma 15% dari SKS Anda. Jadi juga sebaiknya diperbaiki. Kalau E itu nggak lulus wajib diperbaiki. Gitu ya. Jadi ya memang harus dibedakan antara yang betul paham atau tidak ya. Dan ini bukan untuk apa ya? Bukan untuk menunjukkan matematika itu sulit gitu ya. Karena mau dari sononya ya. Tapi lebih ke arah kita ini kan melihat di semester atas nanti akan banyak mata kuliah yang lebih sulit. Jadi supaya kalian bisa mengetahui juga ya kemampuan kalian sejauh mana dan ya istilahnya seberapa jauh gap yang mesti Anda kejar seperti itu. Ya jadi ya biasakanlah dengan nilai yang apa adanya gitu ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti Anda bertanya mengenai remedi gitu ya. Ya remedi itu nanti itu baru mungkin ada kalau sudah ada nilai akhir gitu ya. Karena remedi itu kan sebenarnya untuk pemenuhan syarat kelulusan. Jadi kalau misalkan ada yang nilainya masih E gitu, mungkin akan ada remedi. Mungkin. Karena juga remedi itu kan artinya ya mungkin perbaikan setelah ujian gitu ya. Seperti itu. Tapi juga ada kemungkinan bahwa nilainya itu karena mungkin memang tidak bagus, mau diremedi komponen yang manapun tetap nggak akan lulus. Jadi kan percuma gitu ya. Misalkan nilainya 35 gitu ya. Kan jauh kan dari 50 kan. Tapi kalau 48, 47 ya itu masih bisa gitu kan. Tapi ya sekali lagi itu pertimbangan dosen dan itu hak dosen juga. Ada juga dosen yang memang tidak mau memberikan remedi. Kalau saya nanti melihat situasi lah. Ya harapannya semoga tidak perlu ada remedi gitu ya. Ya lalu untuk ya UTS yang minggu depan ya sebenarnya kalau dengan soal yang kemarin itu waktu 3 jam itu termasuk cukup nggak sih atau mungkin berlebih malah? Ya tergantung soalnya gitu ya sebenarnya ya. Mungkin gini, kalau ya saya sendiri juga apa ya, karena semakin sedikit yang ikut ujian, mungkin juga saya coba besok soalnya mungkin tidak saya variasi soalnya, tapi soalnya mungkin akan soal yang lebih apa ya, saya katanya mau bikin tiga soal saja, masing-masing 30 poin. Jadi mungkin soalnya sedikit lebih apa ya mungkin
pertanyaannya sedikit lebih banyak daripada yang kemarin gitu ya. Tapi saya padatkan dalam 3 soal, masing-masing 30 poin. Berarti maksimal 90. Nah, terus yang 10 dari mana? Nah, jadi gini, kalau kalian bisa mengumpulkan paling lambat 2,5 jam, Anda dapat tambahan 10 poin. Ujiannya kan jam 9 sampai jam 12. Kalau Anda bisa mengumpulkan paling lambat jam setengah 12, dapat tambahan 10 poin. Lalu kalau misalkan Anda mengumpulkan dari jam setengah 12 sampai jam 12 kurang 10, bonusnya cuma 5 poin. Kemudian kalau Anda mengumpulkan di 10 menit terakhir, nggak ada bonus. Dan kalau Anda mengumpulkannya terlambat, dan mungkin mengumpulkannya melalui WA, dendanya 1 poin per menit. Jadi misalkan Anda mengumpulkan jam 12 lebih 3 menit, ya berarti potong 3 poin. Oke. Nah, tapi misalkan ya in case gitu ya. Misalkan Pak, saya ini jam 11.27, saya ini sudah selesai Pak. Tapi saya mau upload, itu tiba-tiba jaringannya bermasalah. Kirim ke saya lewat WA segera mungkin. Jadi yang saya hitung adalah waktu yang paling cepat. Apakah waktu waktu LMS atau waktu jawaban terkirim ke WA saya. Ya saya akan bandingkan, misalkan di LMS terupload jam 11.32, tapi di WA 11.29, ya saya anggap masih 10 poin bonusnya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, berarti 2 minggu lagi, ya berarti sebenarnya 3 minggu terakhir ini ya, semuanya berarti full virtual meeting ya. Tapi ya kita lihat saja nanti. Ya, saya sih perkirakan berarti ya 2 minggu lagi, yang kelompok 1 sama kelompok 2 maju, lalu yang berikutnya mungkin kelompok 3 sama kelompok 4, lalu kemudian nanti ya kelompok 5 ya di minggu terakhir, sama kita bisa review mata kuliah gitu ya. Nanti juga kita ini aja feel free saja ya, nanti bisa ada sesi tanya jawab gitu. Jadi ya feel free saja ya. Ya yang pasti yang gilirannya maju ya harus hadir ya. Yang lain ya istilahnya ya kalau saya bilang opsional ya nanti mungkin malah pada nggak datang, tapi ya itu kembali ke Anda sendiri. Kalau Anda tidak mengikuti teman Anda ya mungkin Anda kan akan kehilangan materi di situ. Oke, baik ya. Saya rasa itu saja ya. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang ya, dan selamat makan siang dan ya untuk apapun lah. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.